Helena Lim yang populer dengan sebutan Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, Jakarta itu pun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menyebut berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 hingga 2022. Tersangka Harvey Muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Kau larang anggota DPR, baru kau juga masogok pilkada nu terima jiwane piro. Cilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen bawaannya keburu-buru aja nih. Bung kameramen lagi masak kue lebaran apa lagi ngecat rumah ini? Lagi ngomong baik Bung Alfian. Oke, silakan Bung kameramen lanjut. Ya Bung Alfian, yang menarik ini ada kasus ramai nih karena kan Crazy Rich di mana tuh Peak ditangkap, kemudian ada juga suaminya artis yang kaya raya ditangkap karena dia itu diduga ya korupsi 271 triliun atau lebih kasus korupsi atau maling timah nih Bu Alfian. Walaupun mungkin ini harga jumlah malingnya belum sebanyak bansos yang 580 triliun untuk kemenangan anaknya. Nah Bu Alfian, ada yang menarik karena kan di Indonesia yang sering disudutkan itu etnis Arab Bu Alfian. Dianggap kemudian Arab itu dekat dengan Islam, kemudian Islam dianggap teroris, intoleran, dan lain-lain. Tapi dari wajah-wajah yang maling timah ini, Bu Alfian, tak terlihat wajah-wajah radikalis Islamis nih, Bu Alfian. Tapi terlihat lebih banyak malah wajah-wajah Cina. Dan sebetulnya kalau orang-orang sadar, dari dulu juga yang namanya aguan Cina. Dari dulu yang maling-maling gede, semuanya Cina. Tapi kenapa, Bu Alfian, sampai hari ini seolah-olah yang jelek, yang rusak, yang nggak ganggu Indonesia, ya umat Islam ini gimana nih Bu Alfian? Ya, yang jelas buruk muka cermin dibelah, ya. Terus lempar batu sembunyi tangan, tidak sanggup melawan arus, menyalahkan kapal yang lemah. Itu ternyata juga harus dilihat dalam spektrum sebagaimana yang tadi Bung kameramen buka omongan itu. Jadi artinya kalau mau dibilang negara ini memang hanya karena kekuatan tauhid dan iman kepada Allah sajalah membuat kita tetap masih bisa tegak. Ini sudah keterlaluan. Jadi secara totalitas negeri ini memang sudah diurus oleh para rampok-rampok yang sok jadi orang-orang yang membela rakyat. Nah ini mungkin catatan awalnya. Intinya ini kalau diurai, bagaimana pengurus PDIP yang di Kalimantan Barat 5,8 triliun. Bagaimana dengan kasus penanaman apa yang di Pulau Mana itu yang ribuan hektar itu kan juga ratusan ribuan triliun. Food estate. Ya, food estate maksudnya. Nah, artinya itu kalau mau diakumulasi memang udah jelas negeri ini sudah tidak lagi bisa dipertahankan dengan komposisi rezim yang ada. Termasuk orang-orang yang terindikasi punya kelakuan yang berhubungan dengan uang-uang yang aneh-aneh tadi. Jadi kata kuncinya negeri ini membutuhkan penyelamatan. Penyelamatan yang utama dari Allah Subhanahu wa taala, penyelamatan yang berikutnya adalah beralihnya power shift ya. Jadi pergeseran kepemimpinan ya harus diurus oleh orang-orang yang punya karakter dan punya mental leadership yang juga diketahui dia punya jejak yang layak, di antaranya Pak Anies Baswedan. Gitu, Bung. Ya, Bung Alfian, memang kan Cina-Cina di Indonesia ini mereka pintar Bu Alfian menutupi dengan acara charity atau berbagi Bu Alfian. Karena kan suaminya artis itu juga, suaminya Sandra Dewi kalau nggak salah, itu juga rajin Bu Alfian bersedekah. Kalau di Islam kan kita nggak boleh bersedekah pakai air kencing. Pakai hal haram nggak boleh. Nah jadi mungkin Bu Alfian, untuk pesan, untuk akhir sesi lah ya, pesan untuk masyarakat bahwa
radikal, maling, apa itu nggak bisa dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari agama, dan mungkin apa pesan Bung Alfian agar umat Islam juga jangan minder ikut nyalahin lah Islam nih teroris lah, Islam ini begini nih. Padahal buktinya yang sering bikin masalah di Indonesia itu Cina, yang menista agama Ahok Cina, yang merusak alam banyakan Cina, yang macam-macam lah ya kira-kira. Nah, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian dan semangat agar umat Islam itu pede dengan keislamannya dan ya tidak takutlah hanya karena dibilang radikal dan lain-lain. Silakan Bung Alfian. Yang pertama, ayo Bung, rebut kembali. Indonesia kita memang diawali, dilahirkan oleh para ulama dan santri. Orang yang mengabaikan perjuangan para ulama dan santri, dia orang yang tidak memahami sejarah. Ini poin. Nah, yang lain-lainnya memang upaya untuk menstigmatisasi kepada orang-orang Islam, orang-orang Cina. Ini adalah permainan dari sistem media yang mereka punya. Negeri ini dirusak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Cina. Cina peranakan, Cina perantauan, Cina gabungan. Kita ingat Edi Tansil, 1,3 triliun. Ya, sekarang dia bisa bolak-balik aja ngurusin urusan bisnis dia yang sekarang. Kalau kita deret itu total, untuk seluruh orang-orang Cina yang korupsi itu, mereka jumlahnya juga mungkin hampir menembus angka 1.000 triliun. Ya kan, ingat kasus BLBI, ingat kasus Bank Senturi, ingat itu semuanya masih nanti disambungkan, ketemu itu. 1-2 orang-orang yang paling banyak mengambil, paling banyak mendapatkan keuntungan tanda kutip dari proses kejahatan keuangan itu, ya orang Cina. Makanya saya dulu berceramah membahas bahaya penjajahan Cina. Ini memang negara kita ini punya musuh ya diantaranya orang Cina. Orang Cina yang tidak berwawasan kebangsaan. Kalaupun ada yang atu uwa. Jadi yang jelas Cina adalah musuh untuk kedaulatan Indonesia, terutama pemerintahan Cina yang memang punya keinginan untuk membuat kita kolaps dari segi keuangan dan penataan negara. Nah, kembali kepada persoalan tadi, bahwa negeri ini sedang dalam keadaan yang sakit parah. Sudah hancur-hancuran. Maka kepemimpinan yang kuat, yang berkarakter, kemenangan pendiskualifikasian 02 itu menjadi keharusan. Pemakzulan Jokowi itu menjadi hukumnya wajib ain. Dan artinya untuk ke depan, kita tetap harus meluaskan virus positif bahwa negara kita negara yang diisi oleh manusia-manusia patriotik, yang sayang pada rakyatnya, yang menginginkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa IKN. Hentikan IKN dan tidak ada IKN dalam alam pikir dan alam bawah sadar orang yang cinta kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.